Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Cak, boleh saja MotoGP sedang holiday panjang Cak. Tapi mengenai berita jangan sampai kita juga holiday, bener nggak? Jadi teman-teman per hari ini video ini WP akan share beberapa update informasi dari MotoGP. Di mana teman-teman semuanya ternyata ada beberapa informasi yang penting sekali ya. Ada beberapa yang kita fokusin tentang Marquez. Kita juga mencoba untuk melihat seperti apa update dari Pecco yang ternyata masuk meja operasi Mas. Kita juga cukup terkejut ya teman-teman karena sebelumnya tidak ada indikasi Pecco mengeluh sesuatu dengan badannya. Tapi ternyata yang paling update per kemarin Pecco sudah masuk meja operasi. Kita akan bedah seperti apa sih update-nya. Dan teman-teman juga kita dapat kabar bahwa Maverick Viñales terancam didepak lebih awal dari KTM. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah berita ya tentunya yang kita akan share ke sama juga dan termasuk juga pernyataan sang legendaris. Kita sebenarnya legendaris saja Cak ya, karena memang sudah legend Cak ya. Yang Lorenzo ini ternyata dia memiliki beberapa point of view. Jadi sebuah pernyataan yang IWB share ke sampean semuanya ini sebagai gambaran bahwa ternyata sekelas Lorenzo percaya diri, sekelas Lorenzo menganalisa bahwa Marc Marquez benar-benar berbahaya bagi Marco Bezzecchi dan juga tentunya ya Jorge Martin Aprilia. Dan ada beberapa alasan dikemukakan oleh Lorenzo kenapa Marquez berbahaya. Karena kenapa Cak? Sebab dari kacamata Lorenzo ada 3 senjata rahasia yang sedang disimpan ataupun nanti dikeluarin pastinya ya oleh Marquez untuk mengalahkan para rivalnya. Nah, pertinyi opo kuwi Cak? Nah, tenang Cak ya. Udah pelan-pelan ingin menjabarkan ke sampean semuanya. Termasuk juga kedatangan Veda Ega Pratama dan juga Mario Aji yang ternyata memang sedang holiday juga Cak. Sama ya sama tahu sendiri kan kita akan ada race baru di tanggal 7 nanti bulan depan. Jadi masih lama lumayan nih. 2 minggu lebih dan tentunya itu digunakan oleh para pembalap untuk holiday. Ada juga yang memiliki agenda-agenda perbaikan badannya yang cedera mungkin dioperasi seperti Pecco. Dan juga ada kalender-kalender yang mereka harus lewati atau ikuti berdasarkan dari itinerary yang sudah tim buat ya teman-teman semuanya termasuk Veda. Jadi Veda dan Mario diundang sepertinya oleh Mandalika Cak ya. Jadi kabar terbaru yang kita dapatkan ternyata gara-gara euforia Veda Ega Pratama informasinya tiket MotoGP Mandalika ludes Mas. Ini informasi yang tentunya kita happy, kita gembira. Ternyata memang nama Veda ini menjual luar biasa bahkan dibandingkan dengan Marquez sekarang di Indonesia lebih menjual Veda Cak. Seperti IWB aja. IWB membahas mengenai Marquez ya view-nya sekarang cuma 50.000 ya. Popolanya 70.000. Tapi kalau Veda Mas gila sampean luar biasa antusiasmenya dan tembusnya di atas 100.000 rata-rata. Ya ini adalah bukti bahwa sampean supportnya memang luar biasa. Kita harus berikan acungan jempol ya bahwa dukungan sampean kepada pembalap merah putih tidak diragukan sama sekali. Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Harapan kita tentunya kembali lagi Honda Asia akan mampu meracik motor yang bagus buat Veda, mengimprove motornya untuk mencoba mengalahkan para KTM. Dan teman-teman mungkin spill sedikit buat sampean yang ya ini kan sebenarnya video ini tentang MotoGP. Tapi tidak usah kita kaku juga sebab ada beberapa selentingan juga bahwa di Moto3 ternyata Kiles berpotensi besar akan naik kelas ke Moto2 ya. Dengan tentunya ya di bawah payung Aspar tetap Cak. Gado ataupun Alonso disinyalir akan ke MotoGP. Dan tentunya seat tersebut indikasi akan diisi oleh Kiles. Itu informasi update yang kita dapatkan. Apakah benar tentunya kita akan tunggu seperti apa. Nah teman-teman semuanya kembali kepada Marquez dan juga Lorenzo Cak. Kita akan fokus dulu pada Pecco Bagnaia. Jadi teman-teman semuanya sebelum kita membahas mengenai pernyataan lengkap Lorenzo yang fokus pada Marquez. Ternyata kita dapat informasi bahwa Pecco Bagnaia masuk meja operasi, Cak. Jadi operasi ini memang berkaitan dengan kondisi fisiknya yang kita juga nggak pernah menyangka bahwa Pecco ternyata problem dengan tangannya, Cak. Jadi teman-teman konfirmasi kita dapatkan bahwa Pecco masuk meja operasi gara-gara indikasi ampamnya. Jadi teman-teman ada kekakuan pada saat dia melakukan braking, pada saat dia melakukan manuver karena memang ada kekakuan di bagian area sini. Ampam itu bagian area sini Cak. Jadi kontraksi ya bahasanya Cak. Ototnya ini memang harus diperbaiki. Itu satu hal yang wajar terjadi pada pembalap MotoGP. Nggak hanya Pecco, banyak sekali yang problem dengan ampamnya seperti Acosta kemarin dan juga Dani Pedrosa Mas Cak ya. Dulu juga sempat operasi ampam. Jadi ini bertujuan untuk memperbaiki bagaimana feeling dari motornya. Dan tentunya ketika ampam terjadi biasanya akan ada loss power ya pada saat mereka melakukan braking. Dan biasanya memang itu yang dikeluhkan oleh para pembalap
pada saat mereka nge-push, braking keras, dan itu kan digunakan yang namanya tangan berkali-kali ya, mereka narik tuas dengan sangat kuat, dan itu tentunya kalau tidak fit 100% maka akan terjadi problem dengan ampamnya. Itu Cak ya kira-kira. Dan target dari Ducati informasinya, Pecco akan kembali ke next race-nya di Inggris, jadi jangan khawatir Mas, ini akan menjadi recovery yang cepat, sehingga ya sama sendiri kan di awal mereka sudah operasi secepatnya as soon as possible, sehingga mereka nanti atau Pecco maksudnya akan bisa kembali di Inggris Mas. Jadi nggak usah khawatir, Silverstone akan gabung pada tanggal 7 Agustus nanti. Informasi juga operasinya berjalan lancar, jadi orang usah khawatir. Nah itu yang pertama Cak. Yang kedua Cak, saya mau tahu nggak, ternyata sedang terjadi friksi yang luar biasa antara Maverick Viñales dan juga KTM Cak. Jadi teman-teman sampai tahu kan bahwa Maverick Viñales sekarang ini ya pada kondisi yang tidak oke Cak. Jadi kondisi badannya cedera. Dan setelah dilakukan yang namanya penyembuhan tapi ternyata belum berhasil. Padahal sama tahu sendiri kan Viñales adalah pembalap yang luar biasa di masa lalu, akan tetapi dia seperti kehilangan taringnya Cak. Bahkan sama tahu sendiri kan kemarin pada saat race sprint dia paling buncit Mas, dan kemudian masuk ke pit. Ada beberapa rumor Cak, yang katanya ya ada atau bisa saja nih terjadi sabotase pada motor Viñales yang dilakukan oleh KTM. Ini juga cukup mengejutkan ya, isu liar ini yang mengindikasikan bahwa memang ada kontrak yang mana KTM tidak bisa memecat Viñales karena ada klausal kontrak. Jika itu dilakukan oleh KTM maka KTM akan membayar mahal sekali pada Viñales. Jadi ada penalti fee-nya. Akan tetapi jika yang mengundurkan diri adalah Viñales, maka semuanya aman, tidak ada penalti, dan itu seperti yang dilakukan oleh KTM untuk mencoba menendang Viñales. Jadi ini adalah isu liar Cak ya, yang memang belum terbukti. Ya, informasi memang technical problem dari Viñales, bukan karena sabotase. Tapi isu-isu liar tersebut tidak bisa ditampik Mas. Sebab ternyata KTM sepertinya diisukan mereka tidak puas dengan performa Viñales dan mereka ingin menendang Viñales. Jadi Viñales sendiri juga kesal sekali dengan KTM karena dia merasa pada saat kontrak pertama dia diiming-imingin untuk ke factory team. Akan tetapi justru tiba-tiba KTM malah tiba-tiba merekrut Alex Marquez dan juga Fabio Di Antonio, dan itu membuat Viñales sangat kecewa termasuk juga marah sekali. Jadi teman-teman, memang kalau kita lihat dari performa cukup fair KTM tidak mencoba menarik Viñales ke factory team. Mungkin mereka nggak puas ya. Tapi dari Viñales sendiri dia merasa bahwa di awal dia gabung ke KTM diiming-iming untuk bisa ke factory team in the future. Sekarang test 3 nih. Tapi jika memang oke nanti akan ditarik oleh KTM ke factory team. Tapi faktanya di musim ini justru Viñales terpuruk dan Maverick tidak mampu berbuat banyak dengan kondisi cederanya yang mengganggu performanya, termasuk juga sekarang ini Cak KTM memang tidak pada kondisi yang bagus. Motornya banyak problem. Dan bahkan kita mendapatkan kabar yang juga cukup update teman-teman. Saat ini KTM sedang meminta kepada Dorna untuk bisa mengecek mesin mereka. Karena mesin mereka ini memang sekarang pada kondisi problem Cak. Jadi durability-nya kurang ya. Dan mereka ingin menyelidiki apa yang terjadi dengan mesin mereka. Mesin ini tiba-tiba bisa aja shutdown, tiba-tiba stall. Dan itu membuat tentunya ya berbahaya Cak bagi race ya, dan juga bagi rider maksudnya, dan juga pembalap lainnya pada saat race. Akan tetapi ternyata permintaan KTM untuk membuka mesin tersebut ditolak. Sama tahu sendiri kan mesin kan dihomologasi Mas, disegel. Jadi nggak boleh diotak-atik. Istilahnya yaitu urusanmu Mas. Mesinmu brodol kayak ambiar kayak, yaitu urusanmu. Itu ibaratnya gitu ya. Dari Ducati, Honda mereka nggak menyetujui usulan dari KTM untuk diizinkan membuka mesinnya. Sementara dari sisi KTM mereka memberikan alasan. Ini untuk safety loh. Ini jelas belum tahu komponennya dari mana, yang problem dari mana. Jadi kalau nanti dibuka dan mereka menyelidiki, takutnya akan ada cheating-cheatingan. Itulah Cak ya, yang ditakutkan oleh para tim lainnya. Dan ini terjadi pada KTM, yang mana mesin mereka memang problem, engine mereka tiba-tiba lost power, dan saat ini mereka belum tahu apa masalahnya. Akan tetapi sayang sekali tidak diizinkan oleh Dorna, gara-gara memang harus ada approval dari semua tim. Kalau Dorna mengizinkan, tapi tim nggak mau, nggak bisa Cak. Jadi harus sepakat semuanya, dan ternyata tidak ada kesepakatan di sana. Jadi teman-teman semuanya itu Cak ya, update kedua tentang Viñales dan juga KTM. Yang sepertinya Viñales tahun ini akan selesai di KTM. Dan tahun depan pastinya, wah sangat buram Cak. Lek boso nih Cak, nantinya tuh masa depannya sudah salah jelas lah. Sebab dia mau ke WSBK nggak mungkin, MotoGP sudah seatnya sudah full, itu kabarnya. Dan tentunya kita khawatir nanti Viñales akan pensiun dini, mengingat tidak ada seat di MotoGP. Dan World Superbike, Maverick sudah mengatakan dia nggak tertarik di sana. Ya, update yang kedua Mas. Nah, yang ketiga ini dia, IWP ingin share ke sampean pernyataan lengkap Lorenzo yang sangat menarik bagi kita semuanya.
Ini adalah pernyataan yang tentunya tidak bisa kita remehkan, Mas. Karena yang berbicara adalah pembalap yang luar biasa, pembalap legendaris, yang paham betul seperti apa Marquez. Dan informasi dari Lorenzo kemarin, Cak, ketika Marquez menang kemarin, pada saat race di Sachsenring, Lorenzo mengatakan ini berbahaya nih, Marquez berbahaya. Karena kenapa? Marquez sekarang sudah menggunakan otaknya, Cak. Bahasa kasarnya demikian. Nggak hanya cuma ngepush, nggak mau kalah, dia hanya bisa ngepush nomor satu, crash bodo amat. Itu zaman dulu. Tapi sekarang dari kacamata Lorenzo, Marquez nggak begitu, Cak. Max sudah dipandang pembalap yang controllable, pembalap yang mature, yang tidak asing geber. Dan jika dia melihat kondisinya tidak mampu untuk juara, dia bisa menerima itu. Itu yang problem bagi rivalnya, Mas. Jadi Lorenzo mengatakan ini berbahaya. Justru karena kenapa? Marquez memiliki kemampuan, tapi Marquez juga sekarang ini memiliki ini dia. Nah, ini dia otaknya, Cak. Dia berjalan. Jadi yang penting sekarang adalah mengumpulkan poin. Jangan sampai crash ya. Dan itu penting sekali buat kejuaraan dunia. Dan kata Lorenzo, Cak, jika melihat semua yang terjadi saat ini dari awal hingga akhir, Lorenzo mengatakan bahwa Marquez akan mampu mengalahkan para Aprilia. Nah ini, Cak. Ini pembalap, maksudnya pembalap Aprilia. Ini yang IWB ingin share ke semuanya. Dan tentunya Kang Mas, kita nggak afdol kalau nggak menjabarkan kesampaian seperti apa sih tren dan juga grafik Marquez. Dan apakah pernyataan Lorenzo itu cukup masuk akal? IWB akan jabarkan kesampaian dulu, supaya sampean tahu seperti apa progres Marquez di pertengahan musim ini yang memang mengerikan sekali. Dan ingat Mas, ini masih pertengahan musim dan ada 11 seri lagi. Dan teman-teman bisa lihat di sini Kang Mas ya. Bagaimana kita lihat bahwa klasemen sementara Jorge Martin memang kokoh dengan 208 angka, Cak. Disusul Ai Ogura, Cak, dengan 194 angka. Terpaut 14 angka dari Martin. Sementara Marquez 190 angka. Dan tentunya Mas, dengan 18 angka gapnya, ini adalah angka yang sangat tipis bagi IWB. Kenapa? Ini, Cak. Kita lihat bagaimana pada saat race kemarin sebelumnya Mas ya. Kita intip dari sini data-data yang kita akan coba tarik dulu dari Italia. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari balapan sebelumnya, Marquez dari Spanyol, Prancis ya, teman-teman semuanya, Catalunya, Marquez ini tidak mendapatkan poin yang memadai. Spanyol dia hanya race pada sprint dan setelahnya dia nggak bisa dapat poin pada saat Sunday race. Sementara di Prancis dan juga Catalunya, dia tidak mendapatkan poin sama sekali karena dia saat itu memang melakukan operasi. Dan teman-teman, dua race ini kita katakan bahwa Marquez memang ya ngepur, Cak. Bahasa kasarnya demikian. Dia ngepur di saat Marco Bezzecchi luar biasa dengan poin-poinnya. Akan tetapi Mas, setelahnya kita lihat ya bahwa start di Italia, kemudian improve lagi, badannya mulai improve pada saat kita lihat di Hongaria dan juga di Ceko dan kemudian Asen. Yang sudah kita share kesampaian bahwa Asen adalah sirkuit yang tidak nyaman bagi Marquez. Kalau kita lihat angka di sini, Marquez ini adalah pembalap yang satu-satunya mengoleksi, nah ini dia Cak, 37 poin. Artinya dia menang pada saat sprint dan juga Sunday race 2 kali hanya dalam jeda waktu dia setelah dioperasi Mas. Jadi memang tren kondisi fisiknya ini sangat signifikan Mas. Dan teman-teman, kata Lorenzo, Marquez kelihatan sekali bahwa yang pertengahan sekarang ini ya, dia sudah menyatu sekali dengan GP26 dan itu yang sangat menakutkan bagi para rival tentunya. Dan kita lihat di sini Cak ya, Marquez menorehkan 37 angka, teman semuanya. Dan kemudian 37 angka lagi pada saat Sachsenring Cak di Jerman. Dia adalah pembalap satu-satunya yang menguasai sprint dan juga Sunday race. Lihat nih ya, kita lihat dari Martin. Martin hanya sekali aja ya di Perancis teman-teman semuanya. Untuk Ogura ini juga belum pernah sama sekali, walaupun dia kita katakan sangat konsisten menangnya di situ Cak, konsistensi. Secara angka dia tidak zero pada saat seri tersebut. Dia dapat 4 angka. Kalau kita lihat Marco Bezzecchi hancurnya malah di belakangan. Jadi teman-teman kalau kita lihat juga di sini Marco Bezzecchi tidak pernah sekalipun mampu mengoleksi angka penuh 37 poin. Jadi hanya Marquez Cak yang mengoleksi angka penuh. Artinya sprint dan juga Sunday juara. Nah, teman-teman, kita lihat dari tren ini, Cak. Pada saat 4 race terakhir, maka Marquez adalah king of the king. Mungkin dia kalah pada saat di Italia. Di Asen dia juga bertahan, Cak, ya, di Belanda, teman-teman. Sementara di Jerman dia super fast dan dia juga mengoleksi angka penuh. Jadi, teman-teman, ini adalah angka yang bisa kita jadikan acuan betapa berbahayanya Marquez. Dan itu juga ditekankan oleh Lorenzo, Cak. Lorenzo mengatakan dari tren ini, maka Lorenzo memberikan konfirmasi ke kita Mas, bahwa Marquez memang very strong. Marquez memiliki kunci, memiliki senjata rahasia. Pernyataan yang dikatakan oleh Lorenzo jelas sekali. Marquez akan mengalahkan Aprilia.
akan mengalahkan Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin. Itu indikasi jelas dari pernyataan Lorenzo. Kenapa? Nah ini dia, Cak. Alasan Lorenzo adalah ini adalah balapan yang cukup panjang, 11 race lagi. Dan kata Lorenzo, Marquez ketika belok ke kanan, dia normal. Artinya apa? Ya dia nggak punya strong point di sana. Pembalap lainnya mampu mengalahkan Marquez. Atau juga mampu untuk berjaban. Marquez mampu ngimbangi lah. Tidak yang terus inferior nggak pada saat belok ke kanan. Tapi masalahnya ketika Marquez disodorin dengan sirkuit yang banyak belok kiri, tidak ada satupun, no one, nobody, rider bisa match atau ya jabanin kekuatan Marquez belok ke kiri. Dan itulah kunci yang akan dikeluarkan oleh Marquez. Dan kata Lorenzo, Cak, ada 3 sirkuit yang nantinya akan menjadi kunci kemenangan Marquez. Misteri mengenai senjata ini adalah ternyata sirkuitnya. Ada 3 sirkuit yang diduga oleh Lorenzo poin kunci Marquez mengalahkan para rivalnya. Pada saat nanti seandainya poinnya ini ya mepet-mempetan ya sampai akhir, 3 sirkuit ini adalah juru kunci Marquez akan juara. Di mana? Nah, kita intip pernyataan Lorenzo di sini, Cak ya. Jadi ini kata Lorenzo yang kita terjemahkan dari MotoGP. Dia punya 3 kartu yang tidak dimiliki pembalap lain, yakni Aragon, Phillip Islands, dan Valencia. Semua sirkuit yang berputar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Jika dia tiba di sana dengan selisih poin di klasemen yang masih sangat ketat, dia bisa mendapatkan keunggulan kompetitif yang signifikan. Pembalap lain tidak memiliki senjata penentu seperti itu. Saya percaya ketika dia tiba di sirkuit dengan dominasi tikungan kiri, seperti ketika trek ini, dia punya peluang menang sebesar 80 hingga 90%. Sebaliknya di lintasan dengan tikungan kanan, semuanya jauh lebih berimbang. Kejuaraan dunia ini benar-benar menjadi sangat menarik. Yes, itu mas pernyataan lengkap dari Lorenzo. Jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya mas ya, ini memang masih terlalu prematur kalau kita bahas mengenai Marquez. Walaupun ya kita juga akan menunggu race-nya masih cukup lama ya tanggal 7. Tapi update-update seperti ini perlu, Cak. Kita bahas ya, kita coba kupas bersama semuanya. Dan menurut IWB ini logis. Karena kenapa? Ya Marquez setelah operasinya berhasil, sarafnya yang kejepit kemarin juga sudah sembuh. Kemudian juga recovery badannya walaupun masih lemah di bagian kanan. Dan teman-teman, kita dapatkan informasi juga dari Marquez bahwa Mark ingin olahraga yang sangat kuat, fokus sekali. Jadi akan giat sekali untuk mencoba memperkuat bagian kanannya. Karena saat ini Mark merasa bahwa pada saat belok kanan dia masih lemah. Pada saat stamina-nya, maksudnya untuk powernya. Jadi lama-lama kayak kecapean, Cak. Sementara ke kiri oke. Dan tumpuan kiri itu ya ini kan yang normal yang kiri. Sementara yang kanan ini adalah yang banyak problemnya. Makanya Marquez mengatakan kemarin, Cak, ini adalah jedah liburan yang cukup panjang, tapi dia akan fokus untuk fitnessnya, dibilang begitu. Jadi dia akan fokus untuk memperbaiki kekuatan lengan kanannya, itu yang pertama. Dan kalau kita lihat koneksi antara Lorenzo dan juga pernyataan Jorge, maka IWB sangat-sangat setuju dalam hal ini, Cak. Bahwa Marquez ketika pada kondisi normal, kembali lagi pada kondisi normal, hanya Marquez yang bisa mengalahkan Marquez sendiri. Cedera aja, Cak. Pada kondisi normal, fisiknya oke, tenaganya oke, maka Marquez memang cukup sulit untuk dikalahkan. Tentunya Marco Bezzecchi juga masih cedera ya teman-teman semuanya. Dan kita harapkan akan segera kembali supaya bisa ya terjadi pertarungan. Jorge Martin adalah pembalap yang kurang stabil dari kacamata IWB emosionalnya, dan itu akan digunakan atau ya itu kesempatan Marquez untuk melemahkan mentalnya. Karena kita lihat Marquez adalah king of the king soal cyber, soal mental attacking atau mental apa ya kita bahasanya itu perang mental lah. Marquez adalah juaranya. Lorenzo pernah sama Rossi, tapi Marquez juga pernah sama Rossi. Dan Mark adalah salah satu pembalap yang sangat dibenci oleh Rossi dan coba dijatuhkan mentalnya, tapi selama yang kita lihat dalam pengalaman kita, Rossi selalu gagal untuk menjatuhkan mental Marquez. Apalagi sekarang, Mas. Dan kondisi saat ini Marquez yang secara maturity sudah luar biasa dan juga kita lihat lawan-lawannya cukup goyang ya. Marco Bezzecchi juga kita lihat Bezzecchi ini mentalnya kayak nggak kuat ya teman-teman, melakukan kesalahan artinya kan mentalnya belum kuat ya dengan menyandang sebagai leader untuk klasemen. Dan sekarang Jorge Martin yang gelisah, Cak. Bahkan Martin yang paling baru mengatakan ke kita dia akan mencoba untuk mengalahkan Marquez, dan jika dia bisa mengalahkan Marquez maka akan menjadi kebanggaan tersendiri mengalahkan best of the best rider, legend rider, dan itu kata Jorge Martin. Ini kan sudah gelisah artinya ya. Teman-teman semuanya, itu Cak update benar semuanya tentang Marc Marquez, konfirmasi Lorenzo, senjata rahasia yang dikatakan Lorenzo yang ternyata adalah sirkuit Phillip Islands, kemudian juga Aragon, teman-teman semuanya termasuk juga Valencia, itu adalah makanan Marquez.
Kita lihat seperti apa nantinya, Cak. Ini sudah isak pas banget. Jadi teman-teman seman komen di bawah, kira-kira seman percaya nggak dengan analisa Lorenzo ini? Kalau nggak setuju dengan Lorenzo, seman komen juga di bawah. Seperti biasa, WB sudah dulu video ini. Dan kalau seman suka video, seman like, share, dan subscribe channel Kang Mas. Seman sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandes.